Halo guys, sebelum menonton video terbaru dari saya, yuk komen, like, dan subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi untuk upload setiap hari videonya. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi bersama saya Abdul Jasman. Di samping saya ada Pak Rahmat yang akan menyampaikan ilmunya, memberikan trik-trik ilmunya tentang pembenihan dan pembesaran ikan lele secara alami atau secara buatan. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Rahmat tentang desain kolam terpal atau beton yang ada di kolam Pak Rahmat. Di kolam Pak Rahmat, desainnya kolam terpal ini seperti apa? Desain kolam Pak Rahmat yang ada di sini. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Untuk sekarang ini di Dapur Lele di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, kita telah menemukan dan membuat suatu terobosan untuk pembuatan kolam terpal atau kolam semen yang persegi 4. Jadi mari kita coba sistem budidaya atau pembenihan. Kita mulai dari pembentukan kolam, kita mulai dari desain kolam. Jadi ini menentukan 40% dari kesuksesan pembudidaya atau pembenih. Desain kolam harus kita perhatikan awal dari kita membuat usaha pembenihan atau budidaya. Yang dimaksud desain kolam di sini ada beberapa poin. Yang pertama, desain kolam kita harus persegi 4. Itu ada 4x4, 5x5, 6x6, yang penting persegi 4. Oh, lebih bagus persegi 4 dari kolam. Lebih bagus persegi 4 daripada panjang atau persegi panjang. Jadi kolam desain awal itu harus persegi 4. Kenapa harus persegi 4? Kenapa harus bagus lagi persegi 4, Pak? Gini, kalau persegi 4 itu secara ilmunya kita akan mengurangi amonia di dalam air kolam. Itu kita siklus airnya tetap segi 4, jadi dia ada nanti sentral pembuangan airnya sentral, jadi di situ cepat pembuangan amonianya. Jadi itu penting kita temukan di pembudidaya nanti, sistem sentral itu yang perlu kita perhatikan. Kolam harus persegi 4 kita buat. Yang kedua, desain alas kolam atau dasar kolam harus cekung. Cekungnya itu diperkirakan sekitar 25 cm atau 30 cm dari pinggir. Jadi cekungnya itu ke tengah. Jadi air keluar sama kontrol itu tetap di tengah kolam. Jadi kita rubah sistem yang biasa kan di pinggir kolam atau di tengah kolam, tapi di pinggir. Jadi sekarang kita rubah. Jadi sistem yang ini sudah kita uji cobakan untuk 3 pukdakan atau 3 UPR. Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Yang selanjutnya filter air kolam yang di tengah. Filternya itu harus berbentuk T. Berbentuk T itu kita lubang di bawah. Itu gunanya adalah untuk pengontrol kotoran atau amonia yang ada di dalam kolam supaya ikannya tidak masuk terbuang. Jadi itu T itu gunanya apabila kita mengurangi air, itu tetap air yang di dasar kolam itu yang terbuang, bukan air yang di atas kolam. Itulah kontrol yang paling bagus untuk filternya di tengah. Yang keempat itu adalah air, sistemnya itu air buangnya itu yang kontrol di luarnya itu sama tinggi dengan air yang di dalam. Air kita misalnya 30 cm atau 40 cm, sistem kontrol air yang dibuang di luar tetap 30 cm juga. Jadi sama. Jadi kemanapun air masuk tetap air keluar terus. Itulah kita sistemnya yang terbaru yang kita buat. Alhamdulillah ini sesuai dengan kehendak kita. Oh, baiklah Pak Itu Rahmat. yang bagus ya. Oh, kalau air kolam Pak Rahmat ini suhunya berapa? Kalau suhu kita terjaga karena kita mengeluarkan air pagi dan mengeluarkan air sore.
Jadi suhunya sekitar 30 sampai 28 pH. 28 derajat. Jadi suhu air kolam kita cuma 30 sampai 28 derajat Celcius. Oh, itu tempatnya terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka. Jadi kolam yang harus kita buat ini harus tempatnya terbuka, harus kena cahaya matahari. Karena dengan cahaya matahari itulah nafsu makan ikan semakin bagus. Nah, itu yang penting Pak Abdal. Jadi selain dari kita sistem pembuatan kolamnya, juga kita harus ada sistem pembentukan airnya. Pembentukan airnya itu ya ini dari lama juga harus pakai sabut di dalam airnya. Oh, Itu sangat membantu untuk pembentukan air awal. oh, sabun itu berfungsinya untuk apa itu, Pak? Sabut itu fungsinya banyak, baik dari segi untuk membuang racun air, pembentukan warna air, juga mengantisipasi lumut. Jadi kolam kita setelah pakai sabut itu lumutnya agak berkurang karena sudah diantisipasi oleh racun-racun di sabut itu menyerap racun tadi. Sabun berfungsi untuk menyerap racun, untuk menghilangkan lumut yang ada di dalam kolam. Baik, saya mau masuk ke pembibitan nih Pak Rahmat. Bibit yang sehat itu seperti apa? Kualitas bibit yang sehat itu seperti apa? Jadi kita dua awal di indukan. Jadi mengenai indukan kita harus teliti. Dan itu jangan sampai kita pas memasukkan di awal karantina induk itu datang, kita harus tahu dulu umur induk itu berapa, besarnya atau beratnya berapa, itu harus dipisahkan jantan dan betina. Yang kedua, pastikan induk ini ada SKA, itu yang penting. SKA itu adalah surat keterangan asal, itu biasanya terdapat di tempat-tempat BBI, itu ada itu biasanya. Jadi atau kita kerjasama dengan dinas perikanan, itu telah ada itu biasanya. Itu Pak Ana. Jadi kita langsung, saya ingin bertanya tentang pakan nih Pak Rahmat. Pakan yang digunakan Pak Rahmat, pakan apa? Dan tebar pakannya satu kali berapa hari? Dalam satu hari itu berapa kali ditebar pakan? Ya, mengenai pakan ini sangat riskan terhadap pertumbuhan ikan. Walaupun dari benih sampai ke besar itu tetap kita mensinkronkan dengan besar mulut ikan itu kalau pembenihan ya. Itu mulai dari protein. Kalau untuk pembenihan harus protein tinggi. Tapi di sini kita tambah dengan fermentasi pakan. Ini sangat menguntungkan. Fermentasi pakan itu cukup satu kali aduk, tapi gunanya untuk satu hari. Jadi fermentasi pakan itu kita harus fungsikan satu hari habis pelletnya. Ya, itu untuk benih. Kalau untuk budidaya itu pemberian pakan kita tetap jadwalnya semakin sering semakin baik, tapi ada aturan mainnya sesuai dengan berat biomasa ikan. Kalau bagusnya kasih makan ikan itu tengah malam. Oh, tengah malam ya Pak Rahmat? Jadi pagi, siang, tengah malam. Pagi, siang, dan tengah malam. Itu sangat mendukung untuk pertumbuhan ikan lele. Bagaimana caranya untuk tengah malam? Ya atur aja sistemnya kan. Bagaimana Iya. kolam itu bisa dekat dari rumah kita, nyaman kan. Jadi tengah malam itu ya model di tempat saya, alhamdulillah sudah ada pakai digital. Jadi kita makan ikan itu sudah setel dari HP aja. Oh gitu. Nah, ya. Itu kelebihannya mengontrol pakan dengan alat digital. Nah, itu tentang pengasihan pakan ikan. Iya. Kalau pakan protein rendah dicampur protein tinggi dan konsentran bebek itu bergunanya untuk apa itu Pak Rahmat? Itu untuk pembesaran. Apabila budidaya kita sudah ikan di dalam kolam berumur 2 bulan atau 1,5 bulan, kita mulai mengiritkan pakan. Cara mengiritkan pakan itu tetap sistem fermentasi. Jadi fermentasi ini cukup pakan protein rendah atau protein 16% ditambah dengan nanti
konsentrat itu jangan dipilih konsentrat ayam, dipilih konsentrat bebek. Proteinnya juga tinggi, tapi kita ditambah dengan nanti sekitar 2%-nya atau 1%-nya dengan protein tinggi. Jadi kita aduk dengan fermentasi. Itu akan memudahkan cara kerja untuk di kolam. Kenapa? Kalau sudah kita aduk dengan fermentasi, pakan kita akan teraduk semuanya, dan dia akan mencerna di dalam perut ikan itu cepat proses, kan? Itu gunanya pakan ini kita fermentasi. Itu kegunaan pakan. Saya mau bertanya ke itu Pak Rahmat, penyakit ikan. Di tempat Pak Rahmat, di kolam Pak Rahmat ini apa saja yang pernah apa saja ikan yang seperti apa penyakit yang pernah dialami oleh ikan Pak Rahmat? Yang sering ditemukan di lapangan itu penyakitnya Aromonas, jamur, rontok kumis, dan juga kembung. Itu semuanya kelalaian dari kita sendiri. Jadi di sini yang pengobatan itu lebih baik pencegahan dari ada pengobatan. Jadi disinilah kontrol kita yang harus kita disiplin untuk pembinaan dan budidaya. Jadi untuk pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu yang kita terapkan di perbudakan kita. Pencegahannya seperti apa itu, Pak? Pertama pencegahan itu kontrol amoniak, kontrol suhu, kontrol pH. Itu 3 itu aja sudah bagus itu. Jadi kontrol amoniak itu ya itulah tadi sistem kolam kita yang kita sebutkan dari awal tadi. Jadi kontrolnya itu harus dari awal kita kontrol, bukannya sudah ada masalah baru kita kontrol. Itu tidak akan efeknya tidak akan terasa. Jadi kontrol itu memang harus dari awal kita sediakan, harus dari awal kita bikin. Nah, itu yang penting, kontrol yang penting. Harus ada kontrolnya ya Pak Rahmat. Saya mau bertanya tentang panen ini Pak Rahmat. Panennya Pak Rahmat 1 kali per bulan itu berapa dan bagaimana cara proses panennya Pak? Kalau kita mulai dari benih, panennya sesuai dengan pasar. Karena kita di sini penyuplai benih-benih besar dari ukuran 7 sampai 12 cm. Itu kita penyuplai khusus ke kolam bioflok, ke kolam bundar. Jadi benih yang kita suplai per bulan yang ukuran besar itu diperkirakan mencapai 10.000 sampai 30.000. Sementara benih yang kecil itu juga disuplai oleh pembenih-pembenih atau kawan-kawan yang lain juga datang ke sini, itu mencapai 50.000. Jadi untuk pembesaran kita panen per siklus itu 1 kali dalam seminggu, karena kita menebarkan benih, menebarkan bibit per siklus itu sekali 2 minggu kita masukkan bibit sampai 3 bulan. Jadi sekali 2 minggu itu kita masukkan 5.000, sekali 2 minggu kita masukkan 5.000. Jadi panennya tetap bergulir gitu. Ya terima kasih ya Pak Rahmat telah membagikan ilmunya kepada teman-teman saya yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru. Oke, thank you, terima kasih.